apakah anak-anak kita itu memang sebelum pandemi dia sudah rajin belajar? Jauh sebelum pandemi juga mereka nggak belajar. Dari pembelajaran kita ini memang dari dulu memang sudah bermasalah. Kita bisa belajar dari situ bahwa ternyata kita nggak siap sama sekali. Yang bermasalah itu kan juga memang pedagogi kita. Sebelum pandemi pun cara itu juga sudah dilakukan. Betul. Pelajaran itu menurut kita itu kira-kira berakhir di mana? Apa yang kita harap? Cek 1212. Oke. Pandemi ini. Beliau datang di sini. Selamat datang Kak Omeng. Halo. Kakak Usman. Terima kasih banyak ya sudah diundang hadir di siang hari ini. Ini lumayan sih datang ke sini selain dapat itu kopi gratis. Pokoknya siang ini banyak gratisannya. Makan siang gratis juga sudah. Oke, ini terima kasih banyak sekali teman-teman. Ya, saya berharapnya banyak ilmu, banyak informasi yang begitu dibutuhkan oleh semua orang ini Kak, mengalir karena kedatangan tadi sini, bukan karena yang gratisannya gini Kak. Amin, harapannya itu kan ya saling belajar gitu ya. Saya juga sesungguhnya kan juga hadir di sini juga belajar banyak sih dari teman-teman. Kayak tadi tuh saya belajar tentang industri kemasan gitu ya, dan gimana memasarkan sesuatu, dan itu kan lagi-lagi sesuatu yang pengalaman baru bagi saya, karena saya selalu beranggapan bahwa peristiwa baru itu kan sesungguhnya adalah guru yang terbaik gitu. Jadi menjadi pelajar sepanjang hayat itu ya cara belajarnya ya seperti ini, belajar dari siapa saja, menjadikan peristiwa apa saja sebagai guru sih gitu. Oke Kak. Ini peristiwa. Selaku ketua Komunitas Guru Nusantara KGN. Baru-baru ini saya mengundang teman-teman dari SMA Negeri 1 Bantaeng untuk datang di sini nge-podcast bareng saya. Ada satu peristiwa yang terjadi dan kelihatannya unik. Ternyata dalam pandemi ini dia belajarnya tidak pernah sama sekali tatap muka. Bahkan lewat aplikasi pun itu bukan tatap muka yang dilakukan, tapi hanya menonton rekaman, dan itu yang menjadi referensi untuk mereka. Apakah ini kejadiannya pada saat, tapi kan sebenarnya permasalahan ini bukan gara-gara pandemi Kak. Proses belajar mengajar ini orang suka bolos juga dari dulu nih. Merdeka Belajar yang diusul ini kementerian atau KGN ini, tapi sebentar akan dijelaskan lebih jauh ini tentang Merdeka Belajar. Gimana respon KGN terkait ini Kak? Permasalahan pola pengajaran yang di masa pandemi ini. Oke Kak, bisa dijelaskan dulu? Nah, begini mungkin teman-teman, tidak ada yang pernah menyangka bahwa kita akan berhadapan gitu tatap muka dengan pandemi seperti sekarang ini. Artinya tidak ada yang pernah menduga sebelumnya bahwa akan ada wabah sebesar ini, separah ini yang mengganggu banyak hal gitu, mengganggu banyak urusan gitu ya. Malah urusan warung kopi juga juga terganggu. Semua terganggu. Betul Kak. Itu pokoknya intinya banyak yang terganggu. Nah, proses belajar di sekolah juga itu juga rupanya juga terganggu gitu ya. Jadi tatap muka kemudian harus dihentikan, kemudian belajar di rumah masing-masing, menggunakan beragam platform, beragam aplikasi, dan itu sesuatu yang baru gitu. Jadi cara belajarnya itu juga adalah sesuatu yang berbeda sama sekali. Jadi cara belajar murid yang tadi disampaikan oleh AI itu kan juga sesuatu hal yang baru, dan belum pernah ada pembuktian contoh yang kemudian berani mengatakan bahwa mereka berhasil gitu. Artinya bahwa di proses ini, di tahap ini kita masih tetap mencoba, kemudian melakukan penyesuaian apa yang terbaik, yang berhasil, yang berdampak dilakukan di minggu-minggu sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya mungkin bisa kita teruskan, dan apa yang kurang berdampak itu sepertinya memang harus segera ditinggalkan. Dan proses belajar itu kan harusnya seperti itu. Nah, tapi pandemi ini juga memang di sisi lain itu juga memang dia bisa membuka banyak hal gitu. Mampu menampakkan wajah
pendidikan kita yang sebenarnya. Betul, betul. Tiba-tiba datang pandemi, kita kemudian dalam kondisi yang tidak siap, kemudian pandemi ini beroperasi sedemikian rupa, tapi justru kita yang gagap berhadapan dengan situasi baru itu. Kelihatan metode pembelajaran kita ini memang dari dulu memang sudah bermasalah. Itu. Nah, saya ingin meneruskan itu. Nah, ada yang bilang bahwa di situasi sekarang ini ada anak-anak kita ternyata nggak belajar. Nggak belajar. Okay. Tidak ada sesuatu hal yang bisa mereka pelajari selain misalnya kiriman tugas dari guru, kemudian kirim tugas kembali, kemudian pelajaran dianggap selesai. Mungkin hanya sebatas rutinitas kita hanya sebatas itu. Kita bisa belajar dari situ bahwa ternyata kita nggak siap sama sekali. Anak-anak ini tidak pernah kita persiapkan berhadapan dengan situasi yang baru. Kita juga guru, memang saya secara pribadi juga memang ternyata memang tidak mempersiapkan gitu. Tidak menyiapkan diri untuk bisa berhadapan dengan situasi apapun. Salah satunya adalah dengan pandemi. Berarti yang bersoal itu kan sesungguhnya bukan pandeminya. Artinya pandeminya itu kan kehendak alam gitu. Sesuatu yang memang tidak ada orang yang mampu menolak bala, gitu ya, menolak bencana, menolak wabah dan sebagainya. Kita tidak punya kompetensi untuk melakukan penolakan. Tapi melakukan penyelesaian, iya, harusnya itu yang kita lakukan. Jadi melakukan penyelesaian terhadap wabah, melakukan penyelesaian di situasi yang sekarang. Apakah anak-anak kita itu memang sebelum pandemi dia sudah rajin belajar? Ya, itu kan jadi persoalan. Iya, betul. Dan ternyata di banyak katakanlah percakapan dengan teman-teman guru juga, itu kan juga mensinyalir bahwa memang anak-anak kita kan memang sebelum pandemi juga mereka nggak belajar kan, itu kan? Sama saja. Malah lebih leluasa pakai handphone sekarang. Ya, artinya pandemi itu kemudian jadi pembenaran gitu ya. Tapi sesungguhnya proses-proses yang terjadi sekarang itu juga sesungguhnya juga sesuatu hal yang sudah lumrah terjadi di masa sebelum pandemi. Waktu sebelum pandemi anak-anak keluar masuk di kelas gitu. Itu juga sudah mereka lakukan. Sama sekarang ketika misalnya ada aplikasi gitu ya, aplikasi belajar, anak-anak kemudian tutup layar, kemudian nanti dia buka lagi pada saat sesi akhir, itu kan juga bukan hal yang baru sih sesungguhnya. Karena di situasi kelas konvensional, waktu terjadi tatap muka juga perilaku itu juga mereka lakukan. Gitu. Artinya apa yang bermasalah teman-teman? Yang bermasalah itu kan juga memang pedagogi kita. Model pembelajaran. Iya, model pembelajarannya. Gitu. Artinya kita guru itu belum menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya memfasilitasi anak-anak bisa belajar pada situasi apapun. Saya andaikan misalnya gitu ya, kemampuan kita sudah mempersiapkan memang anak sebelumnya gitu dengan situasi apapun, maka saya yakin dan percaya bahwa dia diperhadapkan pada situasi buruk sekalipun pasti mereka bisa belajar dari peristiwa itu. Harusnya misalnya tentang penggunaan gawai itu, penggunaan handphone. Gitu, media belajar dan sebagainya. Karena kita semua dalam situasi yang tidak siap, akhirnya ada dua peristiwa nih yang saya mau gambarkan, contohkan gitu. Misalnya pada peristiwa yang pertama itu saya misalnya salah satu guru itu kemudian mengirim tugas kepada murid, kemudian murid itu atau mungkin mengirim gambar, kemudian dipindahkan oleh muridnya gitu, digambar ulang gitu. Kemudian setelah itu selesai, dipoto kemudian dikirim ke saya kembali. Dan setelah itu pelajaran selesai. Gitu. Cara ini kan sebenarnya juga bukan cara baru. Sebelum pandemi pun cara itu juga sudah dilakukan. Betul. Gitu. Artinya sebelum pandemi itu juga sesungguhnya sudah berlangsung gitu. Betul. Anak-anak datang ke kelas, kemudian menyalin tugas, kerjakan tugas, menyaling. Setelah jam pelajaran selesai mau berakhir itu kemudian kita kumpul gitu. Kita kumpul ke guru, pelajaran selesai. Artinya kan tidak ada yang baru. Tidak ada baru. Nah, padahal katanya pandemi, katanya penggunaan teknologi. Penggunaan gawai. Katanya kan gitu. Mestinya gawai itu membantu kita untuk bisa belajar lebih banyak. Tapi kan sayangnya itu nggak terjadi.
Tapi justru saya tertarik dengan salah satu pengalaman kawan-kawan di komunitas guru belajar yang justru menjadikan gawe sebagai media untuk menumbuhkan banyak hal, menumbuhkan kemampuan banyak hal. Contoh, menemukan harta karun. Saya suka sekali dengan praktek menemukan harta karun gitu. Nah, kira-kira praktik ini kalau misalnya kita coba bawa ke Bantaeng misalnya, ada guru yang kemudian membuat permainan dengan murid-muridnya bahwa ada harta karun yang tersimpan di Balak Lompoa gitu. Berarti di sebelah sana ya. Iya. Itu gurunya katakan bahwa ada harta karun gitu yang kita sudah simpan di situ. Ini tidak hanya sekedar menggambar ya, tidak hanya sekedar menggambar. Iya. Jadi, nah, tugas anak-anak itu adalah menelusuri gitu di mana jejak perjalanan menuju ke harta karun itu, karena cluenya jelas bahwa harta karun itu ada di mana, di Balak Lompoa gitu. Maka anak-anak itu kemudian menelusuri. Jadi kalau yang tinggal di desa A, di desa B itu membuka aplikasi Google Map-nya gitu, Google Map atau aplikasi peta online, kemudian menemukan itu. Jadi yang misalnya dari desa A itu kemudian mulai menelusuri. Saya dari Tompok Bulu nih. Ya misalnya gitu. Kalau dia SMA misalnya dari mana, dia dari Tompok Bulu, itu kan rutenya pasti berbeda. Berbeda dengan teman-teman yang ada di Uluere. Itu kan menarik tuh. Sangat menarik itu. Jadi anak-anak yang berbeda lokasi pun itu bisa satu tujuan. Tidak mesti kau harus start dari Tompok Bulu dulu. Nggak mesti. Karena aplikasi menyediakan itu. Itu keunggulan teknologi yang harus kita maksimalkan. Nah, itu satu yang menjadi daya tarik. Jadi diferensiasi itu bisa jalan. Diferensiasinya di mana? Anak-anak bisa menempuh jalur yang berbeda untuk sampai di tujuan. Tergantung dia mau pilih rute yang mana. Ah, itu satu. Jadi dia bisa telusuri harta karun itu lewat peta online. Nah, pada level yang lebih tinggi itu bisa lebih tinggi lagi kelasnya. Jadi bukan hanya sekedar menemukan di mana itu Balak Lompoa gitu. Tapi ketika anak-anak melakukan perjalanan virtual menuju Balak Lompoa, itu kan sesungguhnya bukan hanya menyelesaikan rute perjalanan, hanya sekedar menemukan Balak Lompoa, tapi juga menumbuhkan kecakapan literasi anak-anak di bidang lain. Misalnya ternyata setelah dia telusuri itu, di peta itu ternyata dia menemukan bangunan lain. Bangunan lain, betul. Misalnya kalau kita dari Tompok Bulu menuju Balak Lompoa itu kan, ada kantor bupati gitu. Ada kantor bupati. Di sini loh kantor bupati, kantor DPR, kantor kejaksaan gitu. Dia bisa mengetahui jarak bisa misalnya. Mengetahui benar. Oh, ternyata jarak dari Banyorang dari Banyorang ke Kota Bantaeng itu segini loh. Segini, betul. Gitu. Dan itu sekali lagi tidak akan anak-anak dapatkan, tidak akan murid-murid bisa dapatkan ketika cara belajarnya yang sekedar menggambar. Yang sekedar menggambar kemudian dikirim. Itu dia nggak dapat. Nah, artinya pengalaman yang kedua, praktik yang kedua tadi itu kan dia banyak hal yang bisa dicapai di situ. Nah, yang kedua, kalau kita mau tingkatkan pada level yang lebih tinggi, pada kelas yang lebih tinggi atau pada murid yang lebih tinggi, itu kan sesungguhnya bukan hanya sekedar menemukan harta karun, tapi juga bisa membuat karya gitu, membuat review. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan kompetensi berbahasa atau kompetensi berkomunikasi misalnya, maka dengan cara belajar yang seperti itu anak-anak bisa mereview tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Bantaeng. Nah, saya membayangkannya misalnya kalau kita bicara tentang Balak Lompoa, kalau misalnya ada satu kelas yang isinya 30, berarti saya membayangkannya akan ada 30 cara pandang yang berbeda terhadap harta karun itu. Gitu. Anak-anak menulis tentang Balak Lompoa dari sisi apa? Anak-anak menulis itu dari sisi mananya? Karena mungkin dia pernah punya pengalaman ke Balak Lompoa tahun berapa gitu. Terus kegiatan apa? Itu kemudian dia tuliskan. Artinya beragam perspektif, beragam pengetahuan baru yang bisa kita baca dari satu objek gitu. Nah, yang selanjutnya selain itu juga ada yang katakan loh, bagaimana dengan anak-anak yang katakanlah tidak suka mengarang, tidak suka menulis, gimana cara supaya dia juga bisa gitu? Nah, saya kemudian sangat senang itu dan akhir-akhir ini juga mulai fokus bagaimana membangun diferensiasi gitu ya, konsep-konsep pelajaran individuasi gitu ya.
bahwa tidak ada anak yang memiliki kemampuan yang sama. Kalau misalnya kita kaitkan dengan konsep kemerdekaan Ki Hajar Dewantara itu kan harusnya gitu, bahwa anak-anak itu memang harus diperlakukan ibarat satu tanaman gitu ya, yang memang tidak sama dengan pohon yang lain gitu. Kalau dia pohon mangga, maka dirawat itu tidak sama dengan cara tanaman jangka pendek, jagung dan sebagainya, teman-teman. Jadi setiap anak itu punya keunikan. Nah, yang tidak suka menulis, maka kita bisa maksimalkan potensinya dengan upload gambar terbaiknya, teman-teman. Betul. Kemudian kita berikan penilaian gitu ya. Jadi dia mau ngambil sudut mana di balak Lompoa itu, atau misalnya dia mau mengupload, mengirim benda-benda bersejarah apa saja kah yang kemudian ada di Balak Lompoa itu. Bayangkan itu orang yang tidak pernah datang ke Balak Lompoa itu kemudian bisa menyaksikan, oh ternyata ada yang begini di Balak Lompoa. Ada 30 orang murid ini yang bersamaan. Benar itu. Mencari tahu tentang Balak Lompoa. Benar. Jadi bayangkan itu kemampuan anak itu, dia sudah bisa dari kemampuan sekedar download, itu sudah bisa kita arahkan menjadi kemampuan upload, kemampuan berbagi. Jadi kalau selama ini mereka hanya disuruh untuk mencari, maka pada saat kegiatan itu dia sudah bisa naik level jadi kemampuan berbagi. Bayangkan kalau dia bagi benda-benda bersejarah, dia bagi titik lokasi baru, dia bagi perspektif baru. Itu kan kemampuan berbagi sesungguhnya. Betul. Satu kompetensi yang menurut saya sudah lumayan bagus sekali untuk kita rawat gitu. Itu contoh, itu hanya salah satu contoh gimana pelajaran itu harusnya bisa berlangsung di situasi yang sekarang dengan menggunakan teknologi yang ada di sekitar kita. Saya bicara handphone karena kebetulan handphone sesuatu yang ramah untuk situasi yang sekarang gitu.